Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 2475404 dari kelas 4B. Hari ini kita akan membedah topik arsitektur akuntansi persekutuan, sebuah panduan visual yang akan membawa kita memahami siklus hidup persekutuan, mulai dari pembentukan, pembagian laba, hingga restrukturisasi modal. Materi ini merupakan sintesis panduan referensi akuntansi bisnis yang esensial. Slide kedua ada dana persekutuan, 6 pilar utama. Untuk memahami persekutuan, kita harus melihat DNA-nya, yang terdiri dari 6 pilar utama. Yang pertama, ini adalah asosiasi orang, yang didasarkan pada hubungan pribadi dan profesional. Kedua, persekutuan berlandaskan perjanjian atau kontraktual, baik lisan maupun tulisan. Ketiga, adanya saling keterwakilan atau mutual agensi yang dimana setiap sekutu dapat mengikat entitas secara hukum. Keempat, persekutuan memiliki masa hidup terbatas dan akan bubar secara hukum jika ada perubahan anggota. Kelima, tanggung jawab tidak terbatas, yang berarti harta pribadi bisa terancam kecuali untuk sekutu terbatas. Terakhir, terjadi kepemilikan bersama, di mana aset individu melebur menjadi properti entitas. Slide ketiga, persekutuan versus entitas bisnis lain. Mari kita bandingkan persekutuan dengan entitas lain. Berbeda dengan perseorangan yang pemiliknya tunggal atau PT yang memiliki banyak pemegang saham. Persekutuan memiliki multi pemilik. Poin krusialnya adalah tanggung jawab tidak terbatas pada persekutuan umum dan perseorangan. Sementara pada PT, terbatas pada modal. Dari sisi manajemen, persekutuan dikelola bersama melalui mutual agensi, sedangkan PT menggunakan direksi profesional. Untuk pajak, persekutuan bersifat transparan sebagai subjek pajak pribadi. Slide 4, dua arsitektur persekutuan, firma versus CV. Ada dua model utama yang sering kita temui. Pertama adalah firma, di mana seluruh anggotanya adalah sekutu umum yang aktif mengelola dan menanggung resiko penuh. Contohnya sering kita lihat pada firma hukum atau kantor akuntan publik. Kedua adalah CV atau persekutuan komanditer, yang merupakan kombinasi antara sekutu umum sebagai pengelola aktif dan sekutu komanditer sebagai investor pasif yang resikonya terbatas hanya sebesar modal yang disetor. Slide 5, fase 1, pembentukan, meletakkan fondasi. Fase pertama adalah fase pembentukan. Inti dari fase ini adalah meletakkan fondasi dengan menggabungkan aset individu menjadi satu entitas hukum yang sama melalui penilaian nilai wajar atau fair value. Slide ke-6, aturan emas kontribusi awal. Dalam kontribusi awal ada aturan emas yang harus diikuti. Semua aset non-kas wajib dicatat pada nilai wajar saat ini, bukan nilai buku lama, demi memastikan keadilan ekuitas. Jika persekutuan mengambil alih utang pribadi sekutu, hal ini akan langsung mengurangi saldo modal awal sekutu tersebut. Sangat penting untuk mengunci seluruh nilai kontribusi ini dalam perjanjian persekutuan atau partnership agreement tertulis. Slide ke-7, studi kasus, konstruksi neraca awal AB Jaya. Mari kita lihat ilustrasi AB Jaya. Andi berkontribusi kas dan peralatan senilai 80 juta. Budi berkontribusi kas, tanah, dan gedung, namun ia juga membawa utang bank pribadi sebesar 70 juta yang diambil alih persekutuan. Akibatnya, modal Budi diakui sebesar 200 juta setelah dikurangi hutang. Hasilnya, total aset dan total liabilitas plus ekuitas persekutuan adalah 350 juta. Dalam anatomi ekuitas, modal versus price, kita harus membedakan dua akun utama. Akun modal adalah reservoir permanen yang mencatat investasi awal, tambahan modal, dan laba yang ditahan. Sementara akun price adalah
saluran penarikan sementara untuk keperluan pribadi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, akun Prive ini akan ditutup dan mengurangi saldo modal akhir. 4 instrumen pembagian laba. Ada 4 instrumen untuk membagi laba. Pertama, rasio yang disepakati, seperti 60/40. Kedua, bunga atas modal atas kompensasi dana yang diendapkan. Ketiga, gaji sekutu untuk jasa manajerial aktif. Keempat, bonus kinerja untuk pencapaian target tertentu. Penting untuk diingat bahwa bunga dan gaji di sini adalah alokasi laba, bukan beban operasional. Rekonstruksi laba, mekanisme air terjun kasus AB Jaya. Menggunakan mekanisme air terjun, pada laba bersih 120 juta di kasus AB Jaya, pertama, laba dipotong untuk bunga modal sebesar 28 juta, lalu untuk gaji sekutu sebesar 20 juta, sisa laba sebesar 72 juta, kemudian dibagi sesuai rasio 60/40. Dengan metode ini, total alokasi untuk Andi adalah 71,2 juta dan Budi 48,8 juta. Fase 3, evolusi keanggotaan restrukturisasi entitas. Fase terakhir adalah evolusi restrukturisasi entitas. Terjadi ketika adanya penambahan, penarikan, atau kematian sekutu. Secara teknis hukum, ini berarti pembubaran entitas lama dan pembentukan entitas baru. Metode bonus versus metode goodwill. Dalam restrukturisasi, kita mengenal dua metode. Metode bonus mengandalkan nilai buku dengan melakukan pengalihan subsidi modal antar sekutu tanpa menambah nilai aset di luar kas. Sebaliknya, metode goodwill mengandalkan nilai implisit dengan menciptakan aset tak berwujud baru, seperti reputasi atau klien, yang meningkatkan total modal entitas melalui setoran fisik. Persamaan modal persekutuan sintesis akhir. Sebagai kesimpulan, inilah sintesis akhir. Persamaan modal persekutuan. Saldo modal akhir adalah hasil akhir investasi awal ditambah investasi laba dikurangi penarikan Prive dan disesuaikan dengan hasil restrukturisasi. Arsitektur ini didesain demi satu tujuan utama, memastikan keadilan matematis dalam setiap kesepakatan antar sekutu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.